Om Swastiastu, tabe selamat lingun latai, salam sujud keren melembang. Om Anu Badra Kretawu Yantu Wiswata. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Yatnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yatnya, yang merupakan akar kata yat, yang berarti memuja, mempersembahkan, atau korban suci. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan, sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal, wahai putra Partha. Bagian-bagian yatnya. Di dalam Hindu kita mengenal panca yatnya. Yang pertama, dewa yatnya adalah yatnya yang dilakukan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, resi yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa beliau membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Kemudian yang ketiga, pitra yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada roh leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Keempat, manusia yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu buta yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada para butakala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Berikut saya akan sampaikan contoh-contoh beberapa dari pelaksanaan yatnya. Yang pertama, dewa yatnya. Yang kedua, resi yatnya. Yang ketiga, pitra yatnya. Yang keempat, manusia yatnya. Yang terakhir, yang kelima, buta yatnya. Selanjutnya, bentuk yatnya itu bermacam-macam. Ada dalam bentuk persembahan dengan mempergunakan sarana, banten, sesajen, dan ada juga persembahan dalam bentuk pengorbanan diri, pengendalian diri, atau pengendalian indria. Berdasarkan waktu pelaksanaan yatnya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, nitya yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya, Trisandhya, yaitu persembahyangan 3 kali sehari. Yatnya sesa, atau mesaiban, atau ngejot. Kemudian yang ketiga, jinana yatnya. Tahap berdasarkan waktu yang kedua, yaitu disebut dengan Naimitika yatnya. Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilakukan berdasarkan waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal, seperti berdasarkan perhitungan wara, perpaduan antara triwara dengan pancawara, contohnya Kajeng Kliwon, perpaduan antara pancawara dengan saptawara, contohnya Buddha Wage, Buddha Kliwon, Anggar Kasih, dan lain sebagainya. Berdasarkan yang kedua, perhitungan wuku, contohnya Galungan, Pagarwesi, Saraswati, Kuningan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan perhitungan sasi, contohnya Purnama, Tilem, Nyepti, Siwaratri. Kemudian yang ketiga, insidental. Yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal
dipandang perlu. Melakukan yatnya diharapkan menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan situasi. Secara kuantitas, yatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kanista, madya, dan utama. Kanista itu pun dibagi menjadi 3, yaitu kanistaning nista adalah terkecil di antara yang kecil, madyaning nista sedang di antara yang kecil, utamaning nista terbesar di antara yang kecil. Kemudian madya artinya sedang, yang terdiri atas 3 tingkatan. Nistaning madya adalah terkecil di antara yang sedang. Madyaning madya adalah sedang di antara yang menengah. Kemudian utamaning madya adalah terbesar di antara yang sedang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, utama artinya besar, terdiri atas 3 tingkatan, yaitu nistaning utama artinya terkecil di antara yang besar. Yang kedua, madyaning utama artinya sedang di antara yang besar. Kemudian yang ketiga, utamaning utama artinya paling besar. Pembagian yatnya dilihat dari kualitasnya. Kalau tadi kita bicara tentang kuantitas, dan sekarang kita bicara tentang kualitas. Terbagi menjadi 3, yaitu tamasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk sastra, mantra, kidung, daksina, dan serada. Yang kedua, raja sika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasil yang bersifat pamer. Yang ketiga, satwika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, laskarya, sastra agama, daksina, anasewa, nasmita. Nilai-nilai yatnya yang terdapat dalam cerita Ramayana adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia yatnya digambarkan ketika Bharata melaksanakan upacara penobatan sebagai raja. Yang kedua, pitra yatnya digambarkan ketika Dasarata dikremasi. Yang ketiga, pitra yatnya digambarkan melalui sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan mentaati sumpah ayahnya. Kemudian yang keempat, manusia yatnya tergambar dalam bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa untuk saling tolong-menolong. Yang terakhir, dewa yatnya digambarkan ketika Sita melakukan pemujaan kepada Dewa Agni dan lain sebagainya. Demikian penyampaian untuk hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.